Iya, salam jumpa lagi di channel Mister Alfi Banda. Kawan-kawan, cukup lama juga nih saya baru menyapa kawan-kawan sekalian di channel ini. Kurang lebih 4 bulan saya tidak mengupload tutorial dan panduan. Ya, diakibatkan beberapa kesibukan yang tidak bisa saya menengok ini channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya menyapa kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam sehat, salam dan bahagia. Oke kawan-kawan, berdasarkan judul video saya kali ini saya ingin berbagi ke kawan-kawan seperti apa mendesain, merancang pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan kepada murid untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, kita sadari bahwa setiap anak yang datang ke sekolah untuk belajar itu dengan berbagai keragaman. Ragam minatnya, ragam kesiapannya, ragam gaya belajarnya. Nah, sudah barang tentu keragaman ini tidak mungkin kita tempuh dengan satu cara yang sama. Perlu ada pengelompokan, perlu ada keberpihakan kita kepada potensi diri anak. Nah, oleh sebabnya pembelajaran diferensiasi ini adalah solusi yang disepakati untuk digunakan pada program Merdeka Belajar maupun di kurikulum Merdeka. Nah, ini kita mau merancang pembelajaran nih kawan-kawan. Kawan-kawan nih, tiap sekolah punya keragaman implementasi kurikulum Merdeka. Ada 3 jenis kurikulum yang saat ini berlaku di negara kita. Kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum Merdeka. Nah, saya tidak membahas tentang kurikulumnya kali ini. Saya akan lebih condong bagaimana merancang, mendesain pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Entah itu untuk kurikulum Merdeka, untuk kurikulum 2013, maupun untuk kurikulum darurat. Nah, kita fokusnya itu adalah pada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmennya seperti apa. Oke kawan-kawan, berhubung karena keragaman kurikulum di sekolah kita masing-masing, ada yang mulai mengimplementasi kurikulum Merdeka dengan opsi mandiri belajar misalnya. Ya, mandiri belajar itu misalnya yang kita implementasikan adalah sebagian daripada prinsip kurikulum Merdeka dengan terus belajar lewat platform Merdeka Mengajar atau komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian mandiri berbagi, ya mandiri berubah misalnya mulai mengadopsi modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, boleh menggunakan sepenuhnya di sana atau boleh mengembangkan sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekolah. Kemudian opsi ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi ini sudah barang tentu mulai dari KOS-nya, KOSP-nya ya, kurikulum operasional satuan pendidikan sudah mulai dirubah. Kemudian mulai menggunakan berbagai regulasi terkait tentang kurikulum Merdeka. Ya, kita ketahui itu misalnya mulai dari memanajemen struktur muatan kurikulumnya dari intrakurikuler, proyek profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, oke, kita lupakan dulu kurikulum kawan-kawan ya. Fokus kita kali ini adalah mendesain pembelajaran diferensiasi. Dengan topiknya, arahan kita itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Oke, penasaran nih, seperti apa nih desainnya untuk pendekatan diferensiasi dalam sebuah rancangan pembelajaran? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, oke kawan-kawan, kita langsung saja praktik bagaimana mendesain sebuah pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Oke, kita tadi sudah kenal ya diferensiasi itu seperti apa, sedikit sudah saya jelaskan. Dan ini menurut Tomlinson. Nah, menurut Tomlinson
dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom dijelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Oke, kawan-kawan, kita perhatikan yang di garis bawahi ya, menyesuaikan proses pembelajaran. Ini artinya kita menyesuaikan, mengadaptasikan tingkah laku murid, potensi murid, gaya belajar murid, dan kesiapan belajar mereka terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu. Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan belajar. Ya, kebutuhan belajar anak ini berbeda-beda. Bukan berarti bahwa pembelajaran diferensiasi berarti bahwa guru harus mengajar dengan 20 atau 25 tergantung jumlah siswa di dalam kelas. Ya, misalnya 25 anak nih, kita harus mengajar 25 cara yang berbeda, atau mengajar dengan pada saat penilaian dengan 25 soal yang berbeda, bukan seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, terus yang kurang dengan yang kurang, bahkan sebaliknya. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda di setiap anak. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semraut ya, yang tumpang tindih, tapi gurunya lebih kreatif untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Ya, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, si C, misalnya dalam waktu yang bersamaan misalnya. Nah, bukan juga seperti itu. Bukan pula guru tentunya malaikat ya. Kita ketahui malaikat bersayap misalnya, tidak mungkin seperti Superman atau Batman yang bisa terbang ke sana kemari, berada di tempat berbeda-beda dalam satu waktu misalnya. Tidak seperti itu. Nah, lebih detail lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid ya, dengan memberikan keluasan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan ada 3 konsep nih yang perlu kita perhatikan, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Ini pandangan Tomlinson ya yang kita pakai di pendekatan diferensiasi kali ini. Atau juga diferensiasi ini dapat dikatakan serangkaian keputusan yang masuk akal, misalnya yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Kawan-kawan ya, jika kita mengacu kepada pembelajaran kita sebelumnya, di mana kita selalu memutuskan sebuah keputusan dalam merancang pembelajaran, ya, itu dengan memihak kepada kita tanpa memikirkan kesiapan belajar anak, minat, dan profil belajar. Nah, sudah barang tentu nih kawan-kawan, yang perlu kita siapkan itu yang pertama adalah memetakan kebutuhan belajar murid. Ya, kita petakan dulu, yaitu kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan juga profil belajar murid. Nah kawan-kawan, semestinya sebelum kita merancang pembelajaran, kita pastikan dulu kita memiliki data ini, sehingga rancangan kita benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid, mengembangkan potensi diri anak, kemudian berpihak kepada anak. Kalau belum dapat data ini, maka selayaknya dalam pembelajaran diferensiasi belum bisa merancang sebenarnya. Kita perlu dapatkan data. Dapatkan data ini dilakukan seperti apa? Ya, kawan-kawan bisa melakukan asesmen awal. Asesmen awal dalam bentuk tes, dalam bentuk interview, wawancara, observasi, dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik yang ada pada kelas kawan-kawan sekalian. Nah, untuk komponen pembelajaran diferensiasi ada 3 ya kawan-kawan yang perlu kita pahami. Yang pertama itu konten. Pahami dulu bahwa konten itu meliputi isi apa yang dipelajari siswa.
Biasanya konten ini berupa bahan ajar, sumber belajar, atau sajian-sajian yang menyangkut tentang kompetensi yang nantinya akan digeluti oleh murid. Nah, mereka akan kaitkan dengan pengalaman hidup mereka. Bisa juga nanti diproses ya, bagaimana siswa mengelola ide dan informasi. Nah, ini biasanya menyangkut tentang metode, cara, pendekatan, model, ya, strategi, dan sebagainya. Bagaimana kita mengatur siswa dalam sebuah proses sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman, dengan mengembangkan minat dan bakat mereka. Dan yang ketiga itu bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari, yaitu produk. Ya, sejauh ini mungkin produk yang dibuat oleh siswa itu dilabel oleh guru. Ya, harus begini, harus begitu. Misalnya harus buat laporan, marginnya sekian, atas, bawah, kiri, kanan, kertasnya bahkan kita patok, ukuran dan warnanya pun kita patok. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, murid diberi kebebasan untuk memilih jenis produk selama jenis produk itu masih menyangkut tentang kompetensi yang diajarkan dan masih mengacu kepada tujuan yang hendak dicapai. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kita kenali dulu biar lebih tidak miskonsepsi dalam implementasi pembelajaran diferensiasi ya. Ya, yang pertama kita kenali dulu aspek kebutuhan belajar murid. Ya, sudahkah Bapak Ibu menyiapkan kesiapan belajar murid berdasarkan mapel yang Bapak Ibu ampuh di kelas tersebut? Ya, misalnya nih matematika, misalnya kita akan mengajar matematika. Ya, sejauh awal mungkin kita sudah harus tahu dulu seberapa banyak dan sejauh mana kesiapan belajar anak-anak kita terhadap elemen-elemen pembelajaran matematika atau karakteristik matematika. Misalnya nih di kelas 1 ya, kelas 1 Bapak Ibu tetapkan atau bisa dilihat di kerangka kurikulum atau di regulasi-regulasi yang menyangkut tentang karakteristik matematika, kaitkan dengan materi yang akan diajarkan. Ya, fokus pada materi yang akan diajarkan, kemudian misalnya nih berhitung, ya, atau misalnya mengenal jumlah benda dan sebagainya. Nah, dasar-dasar dari ilmu itu untuk mencapai tujuan itu apa saja sih misalnya? Ya, misalnya kemampuan berhitung dari 1 sampai 10. Nah, tahukah kita berapa banyak yang sudah mampu menghitung di awal? Ya, kemudian bahasa Indonesia misalnya di kelas 4 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung misalnya. Ketika kita ingin mempelajari materi tersebut, pasti kesiapan belajar yang dibutuhkan itu adalah kemampuan membaca anak, kemampuan menginterpretasi anak terhadap sebuah informasi. Ya, apakah ini sudah didata belum? Berapa banyak anak yang membaca lancar? Ya, yang belum lancar. Nah, gimana kalau tujuan pembelajaran ditentukan misalnya peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sementara ada beberapa anak yang membacanya saja belum mampu. Nah, gimana supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai? Nah, itu menyangkut kesiapan belajar, kawan-kawan ya. Kemudian untuk minat belajar dan profil belajar ini bisa kawan-kawan lakukan dengan observasi, wawancara dengan wali kelas sebelumnya dan orang tua atau pemangku-pemangku kepentingan yang dianggap terlibat langsung dalam kehidupan anak tersebut. Ya, jadi biasanya kita kenal di asesmen diagnostik itu ada asesmen kognitif dan non kognitif. Nah, ini bisa juga kita kaitkan dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Oke, jika kita sudah pahami seperti ini, kawan-kawan sudah punya data di awal pembelajaran, kawan-kawan kita sudah bisa menetapkan rancangan pembelajaran diawali dengan memetakan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, kemudian mengidentifikasi materi ajar dan merancang pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ya, oke, kita langsung aja nih kawan-kawan ya, biar lebih singkat lagi waktunya. Nah, saya kali ini karena ada sedikit perbedaan kurikulum di sekolah kawan-kawan sekalian,
Saya mempraktikannya menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya. Ya, regulasi yang dipakai dalam penyusunan RPP ini adalah salah satu pokok Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 4 pokok itu, salah satunya adalah penyederhanaan RPP dengan keluarnya Surat Edaran Menteri nomor 14 tahun 2019. Ya, salah satu prinsip yang bisa kita kembangkan nanti yaitu menggunakan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kawan-kawan 13 komponen RPP yang ada di RPP lama Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian ini masih bisa dipakai. Intinya terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, ini intinya. Sisanya itu terserah kawan-kawan kalau dianggap perlu dipakai. Kalau misalnya sudah tertulis di silabus, tidak perlu ditulis lagi di RPP juga boleh. Nah, lalu gimana dengan kawan-kawan yang sekolahnya udah menggunakan modul Ajat? Oke, ya fokus kita kali ini pada tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah, pengembangannya disesuaikan dengan kurikulum masing-masing. Dan yang saya tampilkan ini hanya sebuah contoh buat kawan-kawan ya, tidak perlu nanti diikuti, silakan nanti disepakati bersama dengan teman-teman guru atau di KKGM GMP juga boleh disepakati seperti apa desain komponen RPP. Tapi ini yang saya tampilkan hanya sebuah contoh kawan-kawan. Fokus kita sekali lagi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Entah itu modul ajar, entah itu RPP, tetap 3 komponen inti ini ada ya. Ya, oke. Ya, ini ada satu kasus nih. Ya, bukan kasus sebenarnya, ini satu kebutuhan belajar di sebuah kelas setelah dilakukan asesmen awal ya, baik itu kognitif maupun non kognitif, didapatkan keadaan seperti ini kawan-kawan. Nah, kita coba merancang sebuah pembelajaran dengan keadaan seperti ini. Ini kebutuhan nih. Ini yang disebut dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kita menyesuaikan kebutuhan anak ini ya dengan sumber belajar yang tersedia, dengan aset yang tersedia di sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, oke. Satu misalnya terdapat kelompok minat olahraga, seni, dan prakarya. Oke, ini setelah dibuat diagnosa di awal, didapatkan ada kelompok minat terdiri dari kelompok olahraga, kelompok seni, dan kelompok prakarya. Kemudian terdapat 5 anak yang belum dapat membaca lancar. Oke, ini bukan masalah sebenarnya, ini tantangan buat si guru itu. Bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan ketika terdapat 5 anak yang belum dapat membaca lancar, sisanya udah bisa membaca misalnya. Kemudian yang ketiga, gaya belajar murid di dalam kelas. Wah, ini ada 2 gaya belajar nih, yaitu visual dan kinestetik. Ya, oke, berarti kita sudah terbayang bahwa ketika kita menyajikan bahan ajar atau mengarahkan siswa ke sebuah sumber belajar, kita perhatikan juga ada anak yang lebih paham ketika dia menonton video. Tapi ada anak yang lamban memahami sebuah konsep ketika dia menonton video. Dia harus membuat, menempel, bergerak, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan asesmen awal yang si guru ini buat, terdapat 12 anak yang belum mampu memahami keragaman budaya. Oke, ini karena materinya juga tentang keragaman budaya IPS. Ya, contohnya seperti ini, gurunya sudah melakukan asesmen awal, maka si guru itu sudah boleh merancang pembelajaran. Nah, pembelajaran yang akan dirancang ini kawan-kawan memenuhi kebutuhan belajar anak ini. Nah, untuk menggapai sebuah tujuan yang sama. Oke, sekarang kita akan menetapkan tujuan. Dengan satu tujuan, keragaman anak dari 4 poin ini diharapkan bisa mencapai tujuan yang sama. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa diferensiasi ini ragam konten, ragam proses, ragam produk, tapi tujuannya tetap satu. Gurunya tidak perlu
bingung, nanti terjadi miskonsepsi bahwa ini nanti kita buat RPP sebanyak jumlah anak, bukan. Kita menyiapkan konten sebanyak jumlah anak, bukan Ibu ya. Makanya kita pahami dulu supaya tidak terjadi miskonsepsi. Oke, seperti biasa, rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dan sering Bapak Ibu buat, itu tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Tapi kalau kawan-kawan mau tambahkan boleh, mau dihilangkan sebagian juga boleh ya, tergantung kebutuhan yang ada di sekolah kawan-kawan ya. Intinya tujuan pembelajaran ini harus ada, kemudian kegiatan pembelajaran juga harus ada, dan juga penilaian juga harus ada ya kawan-kawan. Ini saya sengaja memasukkan kompetensi dasar dan saya tambahkan satu profil pelajar Pancasila. Ini bagi sekolah-sekolah yang kurikulumnya masih kurikulum 2013 tapi ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sebagian daripada prinsip kurikulum Merdeka, yaitu apa yang kita implementasikan, yaitu 1. Pembelajaran diferensiasi, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Mungkin asesmen diagnostik ya. Oke, kalau mau lebih dari itu juga boleh, silakan. Oke, next ya. Pertama, kompetensi dasar. Ini yang mau diajarkan pada muatan atau pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar bahasa Indonesia ya, dan juga kompetensi dasar IPS. 2 muatan ini yang akan diajar, yang mau ditempuh murid ya. Nah, sekarang kawan-kawan, yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan sebuah tujuan pembelajaran, sudah barang tentu ada koridor-koridor yang perlu kita perhatikan. Nah, di kurikulum 2013 biasanya kita menggunakan rumus ABCD ya, audience, behavior, kondisi, dan delivery ya. Sementara di kurikulum Merdeka itu tujuan pembelajaran itu sering identik dengan menggunakan atau ketersediaan konten, kompetensi, dan ditambahkan juga kalau lebih dengan variasi ya. Nah, tapi karena ini saya fokus ke kurikulum 2013, kita gunakan saja ABCD ya. Oke, kita bikin tujuan pembelajaran yang pertama ya. Tujuan pembelajaran yang pertama kawan-kawan yaitu kompetensi dari bahasa Indonesia pengetahuan. Ini yang akan kita turunkan menjadi tujuan. Untuk membuat tujuan, Bapak Ibu, kita cermati kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasar di sini adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, oke, mencermati gagasan pokok, kawan-kawan. Kemampuannya adalah mencermati gagasan pokok. Ya, dari kegiatan mencermati ini, kawan-kawan, kita terbayang dulu ya, dia bisa apa nantinya. Misalnya arahnya untuk mengidentifikasi. Ya, oke. Kita tulis dulu identifikasi, mengidentifikasi. Ya, ini kompetensi yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita terbayang model media yang akan digunakan. Sesungguhnya dalam merumuskan tujuan itu langkah-langkah pembelajaran sudah tergambar sebenarnya di sini. Ya, contoh ini kita lihat lagi keadaan yang ada pada data awal. Kita cek lagi. Terdapat kelompok minat olahraga sini dan prakarya misalnya. Terus ada 5 anak yang belum dapat membaca lancar. Oke, ada gaya belajar murid, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, coba kita penuhi ya. Kita penuhi dulu untuk tujuan. Ya, misalnya saya ini tujuan saya, mungkin kawan-kawan bisa berbeda lagi ya.
Ya, misalnya setelah membaca dan menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dengan benar. Ya, oke. Misalnya ini yang saya tetapkan untuk tujuan pengetahuan nih, kawan-kawan. Ya, berarti kita sudah terbayang di sini bahannya adalah bacaan terus konten video. Nah, kenapa ini disajikan harus dua? Ya, karena ada dua tipe murid yang punya gaya belajar yang berbeda, seperti yang kita sudah dapatkan di awal, yaitu kinestetik dan visual. Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dengan benar. Oke, ini untuk tujuan pengetahuan. Sekarang kita turunkan tujuan dari KD 4.1, menata informasi yang didapat berdasarkan keterhubungan antar gagasan dalam kerangka tulis. Nah, apa yang bisa mereka lakukan nih setelah membaca dan menonton video? Terus mereka mengidentifikasi, capaian keterampilannya adalah menata informasi. Artinya ini apa yang diidentifikasi di pengetahuan bisa saja dibuat dalam bentuk peta konsep atau dipresentasikan, atau juga bisa dibuat dalam sebuah produk yang bisa disajikan. Oke, kita tetapkan ya. Misalnya kita terbayang dulu dalam kegiatan keterampilan ini, metodenya apa yang bisa kita terapkan nanti untuk anak murid kita. Ya, misalnya diskusi. Oke, atau melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat ya mempresentasikan keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan berani. Ya. Oke, contoh kalau saya tetapkan seperti ini. Ya. Oke, di sini kawan-kawan sudah juga tergambar nih. Berarti metodenya adalah diskusi nanti sebentar. Ya, cermati baik-baik ya metode diskusi. Hati-hati kawan-kawan, ada anak yang tidak suka, gaya belajarnya juga berbeda. Ya, ada gaya belajar visual, ada kinestetik. Jadi kita nanti akan menjadi acuan dalam menentukan metode diskusi nanti. Oke, kemudian yang ketiga, kita turunkan kompetensi dasar pengetahuan dari IPS menjadi tujuan pembelajaran. Oke, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, oke, di provinsi setempat. Ya. Nah, ini biasanya karena ini KD, karena ini kompetensi dasar, masih umum, masih meluas. Biasanya tidak harus diajarkan semua dalam satu pertemuan. Sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan sebagainya. Ya, saya anggap aja pertemuan ini membahas tentang budaya. Oke, tentang budaya. Nah, kita terbayang lagi dalam menentukan tujuan. Untuk murid dapat mengidentifikasi keragaman budaya, apa yang akan kita sajikan, apa yang akan kita proseskan. Nah, di sini kawan-kawan, saya mencoba membuat tujuannya. Misalnya saya terbayang karena ini di provinsi setempat, murid-murid ini saya ajak untuk saling wawancara satu dengan lainnya. Ya, satu mewawancarai temannya atau teman sebangku, kemudian menanyakan, mengidentifikasi budaya-budaya yang terkait tentang sukunya masing-masing. Ya, melalui sebuah lembar kerja misalnya yang disajikan. Nah, kalau itu yang hendak dicapai, maka saya bisa buat seperti ini. Melalui kegiatan wawancara, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya temannya dengan
tepat. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Melalui kegiatan wawancara. Oke, metodenya berarti wawancara. Peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya temannya dengan tepat. Nah, pada saat kegiatan mengidentifikasi keragaman budaya, nah, gurunya bisa menyajikan LKPD atau muridnya bisa mendesain sendiri lembar kerjanya, tergantung kreativitas dan minat dia. Ya, mungkin dia mau bentuk dalam bentuk komik, bentuk infografis, peta pikiran, mind mapping dan sebagainya. Boleh, ya tergantung nanti kebutuhan belajar masing-masing. Oke, yang terakhir kita akan menurunkan tujuan dari IPS 4.2, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman budaya. Nah, ini masih kelanjutan dari sini ya kawan-kawan, dari pengetahuan. Setelah mengidentifikasi melalui proses wawancara, nah mereka akan menyajikan hasilnya, melaporkan, mempresentasi, membuat produk. Jadi ini menyangkut tentang produk. Berarti kawan-kawan terbayar dulu produknya nanti apakah dipresentasi atau dikumpulkan. Nah, ini juga tergantung kawan-kawan melihat waktu yang tersedia. Kalau misalnya di pertemuan pertama atau di sesi awal bahasa Indonesia sudah presentasi, sesi 2-nya kawan-kawan karena waktu mepet, kita ya tidak perlu presentasi, kumpul aja produknya, nanti gurunya yang akan periksa. Oke, kita menyesuaikan. Misalnya ya melalui kegiatan identifikasi keragaman budaya, peserta didik dapat membuat produk dari hasil identifikasinya dengan tanggung jawab. Misalnya seperti ini. Ya, di sini sudah terbayang bahwa ada produk yang nanti akan disajikan dari hasil identifikasi. Ya, identifikasi apa? Identifikasi ini mengidentifikasi keragaman budaya temannya dengan tepat. Oke, mungkin standarnya seperti ini ya. Ya, kalau mau lebihkan boleh, tapi ini sudah mewakili KD yang tersedia. Oke, karena ada 4 KD, ya saya minimal 4 gitu. Kalau misalnya mau dilebihkan ya boleh, atau mau KD 3 dan KD 4-nya digabungkan sehingga jadi 2 tujuan saja juga boleh kawan-kawan. Ya, oke, sekarang kita tetapkan profil pelajar Pancasila yang hendak diterapkan oleh murid sebagai penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran ini misalnya. Nah, pemilihan ini juga kawan-kawan, pemilihan P3 ya, profil pelajar Pancasila ini juga kawan-kawan bisa mengacu lagi kepada kegiatan yang telah ditetapkan di tujuan. Oke. Di sini ada kegiatan diskusi nih. Oke, nah kita sudah terbayang dalam kegiatan diskusi nanti profil pelajar Pancasila gotong royong itu bagian daripada sesuatu yang ingin diterapkan misalnya. Oke, kita tuliskan gotong royong. Ya. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya, kawan-kawan bisa nanti berselancar di Google atau melihat regulasi-regulasi yang menyangkut tentang profil pelajar Pancasila. Oke, yang kedua, ini karena berbicara tentang keragaman budaya, berarti kita berbicara tentang pendidikan multikultur. Ya, sangat tepat ini kalau dikuatkan dengan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Oke, ini nanti kita lakukan secara tidak langsung dalam pembelajaran. Ya, yang ketiga, ada lagi enggak yang mau di-include masuk dalam pembelajaran ini? Oh ya, ini ada kegiatan mengidentifikasi. Nah, ini sudah bagian daripada kegiatan yang melatih anak untuk berpikir kritis. Kemudian ada kegiatan menghubungkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, next. Kita tetapkan misalnya bernalar kritis. Oke. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai bisa kita tulis per poin seperti ini kawan-kawan ya.
Atau bisa juga kawan-kawan jabarkan dimensinya, kemudian elemen, subelemen, kemudian aktivitas dalam pembelajarannya apa. Nah, oke. Nanti bisa dilihat di panduan untuk dimensi, elemen, dan subelemennya di panduan profil pelajar Pancasila. Iya, kita akan merancang kegiatan pembelajaran. Setelah tujuan kita tetapkan, sekarang kita akan merancang kegiatan. Nah, kawan-kawan, kegiatan awal itu tidak perlu saya jelaskan lebih di sini. Kita semua udah tahu. Biasanya kegiatan awal itu terdiri dari salam, sapa, mengecek kehadiran, menyapa siswa, mengecek kebersihan diri, kesiapan diri, kemudian berdoa. Oke, supaya ini tidak tumpang tindih tulisannya berbelit-belit di RPP. Nah, kita pegang aja prinsip yang dalam edaran Menteri nomor 14 tadi ya, efektif, efisien. Efektif itu tidak menguras waktu, efisien tidak menguras biaya, dan yang terpenting adalah berpihak kepada murid atau mengakomodir kebutuhan belajar murid. Next, kita tetapkan pertama, misalnya pembelajaran diawali dengan salam, sapa, mengecek kehadiran, mengecek kebersihan diri, ya, kemudian dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Next, ya, kemudian di samping itu juga di kegiatan pembelajaran juga biasanya ada kegiatan apresepsi. Ya, apresepsi. Next, ya, apresepsi ini kawan-kawan, ini stimulus awal yang diberikan oleh guru untuk mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dimulai. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka itu biasanya lebih identik kita sebut dengan stimulus-stimulus pertanyaan ya, pertanyaan pemantik untuk mencapai pemahaman bermakna misalnya. Oke, kita konsep ya persepsi dulu. Nah, misalnya saya ingin mengajak murid saya bernyanyi. Ya, karena hari ini saya akan mengajak mereka belajar tentang keragaman, ya kita cari lagu yang berkaitan dengan keragaman. Nah, ini juga bagian daripada penguatan kompetensi sosial emosional dan ada kaitannya dengan apresepsi. Misalnya gini, peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lanjutnya, ya, guru mengaitkan makna lagu dengan konsep materi yang akan diajarkan. Oke, misalnya setelah anak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, nah di situ mungkin kita bisa kaitkan dengan keragaman seperti apa, bahwa Indonesia itu berjajar pulau-pulau, terus dari Sabang sampai Merauke, tapi Indonesia bagian daripada negara yang punya suku, ragam, bahasa, adat yang sangat banyak. Nah, sehingga ini perlu adanya penguatan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Ya, artinya saling menghargai di antara perbedaan. Ini yang nanti akan kita tanamkan. Oke, setelah apresepsi, apalagi silakan nanti kawan-kawan kembangkan. Saya langsung aja, misalnya di sini menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, kalau misalnya ini mau dikaitkan lagi dengan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, kita bisa tambahkan mungkin di nomor 3. Ya, guru menanyakan perasaan murid di hari ini sebelum belajar. Bisa dilakukan juga dengan cara menyiapkan emoji, siswa memilih emoji dan sebagainya. Kemudian dari emoji yang mereka pilih, mereka menjelaskan perasaan mereka hari ini. Udah siap belajar belum misalnya? Oke, saya lewati aja ya, nanti kawan-kawan kembangkan, mengingat waktu panjangnya tutorial ini biar tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya kawan-kawan kita akan merancang kegiatan inti. Nah,
Di kegiatan inti ini adalah di mana kolom atau tempat kita mendiferensiasikan konten, produk, maupun juga proses. Nah, ingat kawan-kawan ya, harus fokus ke tujuan. Kegiatan pembelajaran dan penilaian harus fokus ke tujuan. Ketika kita sudah menetapkan tujuan, maka kegiatan pembelajaran juga harus terkait tentang tujuan yang akan dicapai. Supaya nih, saya punya satu tips. Ini bukan satu panduan dan acuan baku, tapi ini tips saya, trik saya biasanya gitu. Supaya saya tidak lari dan keluar dari konten tujuan, saya biasanya ini senangnya saya copy aja dulu. Saya copy dulu kegiatan tujuannya, terus saya paste di kegiatan inti. Ya, oke. Kemudian kita kasih jarak kawan-kawan supaya tujuan yang telah kita tetapkan langkah-langkahnya bisa kita hapus. Oke, kita akan memulai dulu ya. Saya kasih warna dulu. Kita akan penuhi tujuan ini. Ya. Setelah membaca dan menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dengan benar. Oke, apa yang akan kita lakukan nih untuk menyukseskan tujuan ini, untuk menggapai tujuan ini? Kita perhatikan dulu medianya kawan-kawan, yaitu membaca, berarti ada bacaan yang disajikan, kemudian menonton. Ya. Kemudian kegiatannya adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, memang benar yang namanya pembahasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sorry, ini kurang ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berarti di atas juga kurang nih. Iya. Oke, kita lanjut. Ya, yang namanya membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, otomatis kawan-kawan kita sudah harus siapkan bahan bacaan. Nah, ingat, ada 5 anak yang belum mampu membaca dengan benar. Gimana si anak ini bisa mencapai tujuan ini? Sementara untuk mengidentifikasi gagasan pokok ini butuh orang yang harus minimal punya kesiapan belajarnya adalah mampu membaca. Nah, kita diferensiasikan dia supaya anak ini juga terakomodir kebutuhannya. Kita mulai ya. Ini ingat juga bahwa ini tujuannya bukan untuk belajar membaca, tapi tujuannya mengidentifikasi gagasan pokok. Sekali lagi fokus ke tujuan. Ya, misalnya peserta didik diajak untuk menonton video tentang bacaan cerita kancil dan buaya. Ini contoh ya. Oke, berarti kita sudah penuhi peserta didik yang punya kebutuhan belajar visual yang tadi di atas ya. Oke, saya hapus menonton karena sudah terpenuhi. Ya. Terus saya diferensiasikan juga boleh supaya beragam. Nah, sekarang bagi peserta didik yang punya gaya belajar kinestetik, kita akan sajikan bahan bacaan. Nah, bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, disajikan bahan bacaan dalam bentuk buku, teks, ya, atau LKPD juga boleh. Ya, kemudian oke, itu dulu ya. Ini aktivitasnya. Peserta didik diajak untuk menonton video tentang bacaan cerita kancil dan buaya. Ya, bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, disajikan bahan bacaan dalam bentuk teks atau LKPD. Oke, itu langkah pertama kawan-kawan. Di langkah pertama ini kita sudah penuhi kebutuhan membaca, menonton. Ya, sampai sini kita hapus. Sekarang aktivitasnya. Ya, aktivitasnya peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari apa yang telah dinonton dan dari apa yang telah dibaca. Oke. Nah, kita langsung buat aja. Setelah
menonton dan membaca teks, peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan dan video yang dicermati. Oke, contohnya seperti ini. Kita susun dulu. Ya, berarti ini tujuan ini udah terpenuhi kawan-kawan. Ya, sudah terpenuhi ya. Dengan 2 langkah ini sudah penuhi tujuan ini. Kita sudah sajikan bahan ajarnya. Kemudian siswa juga sudah mengidentifikasi. Sekarang kita akan penuhi tujuan keterampilan bahasa Indonesia. Saya beri warna dulu. Ya. Nah, setelah membaca cek, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan dan video yang dicermati. Oke, kita lihat dulu ya kebutuhan belajar di atas kawan-kawan. Ya. Ini ya, terdapat 5 anak belum dapat membaca lancar. Nah. Oke. Jadi nanti 5 anak yang belum dapat membaca lancar, ini bisa kita kelompokkan di gaya belajar murid visual. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, walaupun belum dengan membaca, mereka bisa menonton langsung video cerita tentang kancil dan buaya. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ke bawah. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan. Oke, di sini pengelompokan kelas nih kawan-kawan. Ya, kelas dikelompokkan ya berdasarkan. Nah, ini kita mau kelompokkan berdasarkan apa nih? Ya, misalnya kita lihat lagi kebutuhan belajarnya. Oh, ada kelompok olahraga, seni dan prakarya. Nah, oke, kita turun lagi ke bawah. Ya, berdasarkan minat. Ya. Berarti bahan kita mau menyajikan bahan bacaan untuk peserta didik. Ya, menghubungkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, bahan bacaan yang nanti kita sajikan untuk 3 kelompok ini, minat olahraga, seni dan prakarya. Nah, ini bisa berupa bacaan yang sudah Bapak Ibu siapkan, atau Bapak Ibu siapkan media, misalnya laptop atau komputer. Kelompok-kelompok ini diminta untuk mencari bacaan berdasarkan minatnya, ataukah sekelompok lagi yang dianggap cakap bisa misalnya berdiscovery, bisa diajak untuk mencari informasi di perpustakaan. Nah, tergantung nih kawan-kawan mau arahnya kemana. Contoh yang saya contohkan ini, setiap kelompok mencermati bacaan yang sudah disajikan guru. Oke, berarti tidak perlu keluar dari kelas atau tidak perlu menyajikan media untuk mereka cari. Berarti bahan bacaan itu sudah disediakan guru berdasarkan minat masing-masing kelompok. Nah, kelas di kelompok berdasarkan minat. Setiap kelompok ya ditugaskan untuk berdiskusi dan untuk membaca dan berdiskusi terkait bacaan berdasarkan minatnya. Ya. Oke, kelas dikelompokkan berdasarkan minat. Setiap kelompok ditugaskan untuk membaca dan berdiskusi terkait bacaan yang sesuai minatnya. Misalnya gini, anak-anak, Pak Guru akan kelompokkan kelas menjadi 3 kelompok nih. Nah, kelompok A ini misalnya kelompok yang minatnya olahraga, kelompok B kelompok yang minatnya seni, kelompok C kelompok yang minatnya prakarya, berdasarkan data awal tadi nih. Nah, bagi kelompok A, gimana caranya mereka bisa mudah menghubungkan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Cobalah kita sajikan bahan ajar dalam bentuk cerita yang berbaur olahraga.
barangkali dengan bacaan ini dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan ini. Ya, kemudian bagi kelompok B dan kelompok C juga selanjutnya seperti itu. Maksud dari kegiatan nomor 3 ini, Bapak Ibu ya. Oke, setelah kelas membaca dan berdiskusi terkait bacaan yang sesuai, ya kelompok diminta untuk menghubungkan keterkaitan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan yang dibaca, ya, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Oke kawan-kawan, ini sudah terpenuhi nih untuk tujuan keterampilan dari bahasa. Next, kita hapus jika sudah. Nah, untuk bahasa Indonesia ini sudah terlihat 4 aktivitas kawan-kawan. Jadi singkat ya, tidak berbelit-belit ceritanya, tapi fokusnya ke tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk sesi 2 kita mulai beranjak ke tujuan IPS. Oke. Melalui kegiatan wawancara, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan keragaman budaya temannya dengan tepat. Nah, kira-kira kita memulai aktivitasnya seperti apa untuk mencapai tujuan ini? Kegiatan wawancara. Nah, dalam kegiatan wawancara ini juga kawan-kawan harus memperhitungkan waktu, mempertimbangkan waktu yang tersedia. Nah, kalau misalnya waktunya luas atau panjang, kita bisa juga mungkin bergantian peran. Ya, kalau tidak ya setidaknya ada aktivitas lah mengidentifikasi keragaman budaya, walaupun cuma 1 kali. Contoh, karena waktunya terbatas, ya bisa ditempuh dengan cara seperti ini. Peserta didik diminta untuk mewawancarai, ya, teman sebangkunya terkait dengan keragaman budaya dari daerahnya. Ya. Oke. Kegiatan wawancara ya. Sampai sini ya. Nah, sekarang mengidentifikasi keragaman budaya temannya dengan tepat. Oke. Setelah mereka wawancara, kemudian ya, setiap pasangan, ini kan berpasangan nih karena dengan teman sebangku ya. Setiap pasangan diminta untuk mendata atau mengidentifikasikan keragaman budaya apa saja yang didapat dari hasil wawancara. Oke, next. Berarti ini juga sudah selesai. Nah, kawan-kawan, terakhir kita akan penuhi tujuan pembelajaran yang ke-7 melalui kegiatan identifikasi keragaman budaya. Oke, melalui kegiatan ini peserta didik dapat membuat produk dari hasil identifikasi. Nah, ini tinggal langsung aja kita lanjut. Ya, setiap peserta didik diminta untuk membuat produk dari hasil wawancara temannya. Oke. Nah, di sini kita diferensiasi lagi ya, kawan-kawan ya. Karena produk ini berkaitan tentang minat dan bakat anak, kita tidak boleh label nih, kita tidak boleh patok harus seperti apa. Biarkan mereka berekspresi, mereka mampu mengidentifikasi keragaman budaya berdasarkan hasil wawancara mereka itu dengan gaya mereka. Misalnya, produk yang dikumpulkan boleh dalam bentuk komik misalnya, infografis misalnya, tulisan ya, apalagi ya,
peta pikiran, dan lain-lain. Intinya mereka boleh memilih lah dengan gaya apa. Kalau misalnya dia hobinya olahraga, dia mau bentuk produk cerita hasil identifikasi itu dalam bentuk lapangan bola atau bentuk gambaran orang menendang bola, terus lalu diceritakan dalam sebuah komik, boleh saja ya. Ya, intinya tujuannya itu adalah walaupun ragam produk yang mereka kumpul, tujuannya adalah mereka mampu membuat produk dari hasil wawancara dengan temannya. Oke, kawan-kawan. Nah, ini udah terpenuhi, udah selesai. Ya, mudah saja nih. Cuman 8 langkah, 7 langkah kita bisa menggapai tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih kawan-kawan. Di kebutuhan belajar sudah terpenuhi belum? Ya, terdapat kelompok minat olahraga dan seni dan prakarya. Oke, ini sudah tadi ya, kita kelompokkan berdasarkan 3 kelompok. Terdapat 5 anak yang belum dapat membaca lancar. Nah, ini juga sudah. Mereka yang berkesulitan membaca bisa diarahkan dalam kegiatan untuk menonton video bersama kelompok visual tadi. Oke, kita cek lagi gaya belajar murid dalam kelas visual dan kinestetik. Ini juga sudah tadi disajikan bahan ajar dalam bentuk video dan juga bacaan. Ya, yang terakhir berdasarkan asesmen awal terdapat 12 anak belum mampu memahami keragaman. Ini belum terpenuhi nih kawan-kawan. Nah, gimana langkah kita untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan? Ada 12 anak yang belum mampu memahami keragaman budaya. Nah, sementara tujuannya hari ini mereka dapat mengidentifikasi keragaman budaya, kemudian menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk produk tadi. Oke, kita kembali ke tujuan. Kita penuhi kebutuhan ini. Kita kembali ke langkah-langkah. Di IPS ya, kelompok diminta menghubungkan, oke ini, peserta didik diminta untuk mewawancarai teman sebangkunya terkait keragaman budaya daerahnya ya. Nah, di sini oke. Kita diferensiasikan aja di sini bagi 12 anak. Bagi 12 anak yang belum memahami konsep keragaman budaya ya, dikelompokkan dengan ya, misalnya nih cara saya ya, mungkin cara kawan-kawan lebih lain lagi. Kalau saya misalnya mereka 12 anak yang belum mampu memahami tentang keragaman budaya, saya kelompokkan dengan anak-anak yang sudah mampu. Saya berpasangan sehingga bisa menjadi tutor sebaya dalam kegiatan wawancara nanti ya. Bagi 12 anak yang belum mampu memahami konsep keragaman budaya, dikelompokkan dengan anak yang telah mampu, kemudian dijadikan sebagai tutor ya, tutor sebaya. Oke, seperti itu mungkin. Nah, kalau ada cara lain dari kawan-kawan ketika ditemukan kasus seperti ini ya, mungkin kawan-kawan bisa menggunakan gaya lain lagi. Nah, kalau saya mungkin 12 anak ini saya kelompokkan berpasangan dengan anak lain yang dianggap cakap, sudah mampu berdasarkan asesmen awal tadi. Kemudian mereka akan sama-sama melakukan wawancara. Nah, sehingga proses wawancara itu tidak akan bakalan berjalan dengan baik kalau salah satunya belum paham. Maka kita manfaatkan teman yang sudah paham sebagai tutor sebaya untuk menjelaskan ke kawannya tentang konsep keragaman budaya. Oke kawan-kawan, ini sudah terpenuhi ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masuk ke kegiatan. Oke, sebelum kita ke penutup di sini, kita beri penguatan dulu Bapak Ibu ya. Guru memberi penguatan materi terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung serta keragaman budaya. Nah, di sini saatnya nanti Bapak Ibu kita ceramah. Kita ceramah itu di akhir. Ya, di sini hanya kita dampingi, memotivasi, ya, kemudian memimpin pembelajaran. Di mana kita ceramah nanti di akhir, biarkan dulu anak-anak kita dari angka 1 sampai angka 7 mereka yang diminta untuk
berekspresi, mencari informasi. Sumber belajar itu banyak, tidak harus dari guru, tidak harus dari buku, bisa dari teman, dari media, dari benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ini bagian daripada kegiatan berbasis high order thinking skill ya. Oke. Nah, yang terakhir kawan-kawan, kita penutup ya, biasanya membuat kesimpulan terus dan refleksi pembelajaran. Ya, melaksanakan evaluasi jika evaluasi itu ada atau asesmen itu dilaksanakan di akhir ya. Assessment of learning misalnya, ya berarti dilaksanakan di sini. Tapi rata-rata ini penilaian proses nih, sudah berproses. Ya oke, saya tulis aja, nanti disesuaikan. Setelah itu guru memberi atau menyampaikan rencana pertemuan berikutnya. Oke, menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Ya, misalnya seperti ini nih kawan-kawan, singkatnya bisa nanti dikembangkan, mau tambahkan KSE di sini juga boleh. Ya, oke, ini kegiatan pembelajaran. Nah, singkat nih. Ya, oke, turun ke bawah, penilaian sikap. Kita masuk di asesmen ya, asesmen karena ini kurikulum 2013. Acuan kita adalah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, sikap tekniknya adalah observasi, ini wajib observasi. Instrumennya bisa jurnal, catatan anekdot juga boleh. Ya, teknik penilaian pengetahuan ini Bapak Ibu tentukan berdasarkan aktivitas. Misalnya di sini saya mengukur dari kegiatan tanya jawab berdasarkan hasil membaca, hasil wawancara untuk mengukur kemampuan anak. Ya, bisa kita lakukan dengan teknik lisan. Jadi waktu kita tidak terbuang untuk menyusun soal karena ini masih berproses ya pembelajaran ini. Instrumennya ya daftar pertanyaan. Ya, teknik penilaiannya tadi ada produk dan juga praktik ya, di diskusi. Bahasa Indonesianya praktik, IPS-nya produk. Ya, praktik dan produk. Ya, kalau praktik dan produk biasanya itu menggunakan rubrik penilaian praktik dan produk. Nah, gurunya tinggal membuat aja rubriknya kawan-kawan di lampiran. Oke, ini rubrik penilaian sikap. Nah, ini rubrik penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk IPA dan bahasa Indonesia. Nah, lebihnya kita lampirkan juga lembar kerja. Oke kawan-kawan, itu sekilas tentang bagaimana meramu, ya, merakit, merancang pembelajaran dengan mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang saya praktikkan ini hanya contoh kawan-kawan ya, hanya contoh, tidak perlu harus diikuti secara paten. Silakan dikembangkan sesuai pemahaman kawan-kawan. Ini pemahaman saya. Silakan dikembangkan juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid masing-masing. Ya, demikian tutorial sederhana ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.